tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aniruju li qatilu saja'ah wa yuqatilu amiyah wa yuqatilu riyah. Alilika fisabilillah qultu mangqatala takuna kalimatullah ilmiah bahwa fisabilillah. Jamaah Jumat rahmatullah, sungguh hidup ini tidak ada kebetulan. Semua biidznillah atas izin Allah. Awalnya alam semesta dan kita itu tidak ada. Allah yang maha ada, Allah yang maha awal, dan tidak ada pengawal ini. Maka Allah ciptakan alam semesta termasuk kita tentu dengan satu tujuan. Tentu ada grand design, ada tujuan besar, tujuan mulia yang Allah lakukan untuk ciptakan ini. Terutama dalam menciptakan kita manusia. Tentu Allah punya tujuan. Kalau kita menjalankan sesuai apa yang dituju oleh Allah, jadi kehendaki oleh Allah, maka sungguh itu kemuliaan. Terus kita melaksanakan sholat Jumat ini adalah perintah Allah. Maka kita orang yang dikehendakinya dan kita orang yang sesuai kehendaknya, maka bersyukurlah padanya. Alhamdulillah. Karena tujuan Allah menciptakan manusia tentu sebagai hamba. Wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Di dalam menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah pada Allah. Mananya adalah kita diperintahkan untuk menyembah Allah, untuk tunduk patuh padanya, untuk melayani Allah, melaksanakan perintahnya. Maka ketika kita menyadari hal ini, mestinya kita sami'na wa ta'na. Aku dengar ya Allah, aku taati Engkau. Karena kita sebagai hamba Allah pencipta, tentu seorang hamba selalu taat pada sang penciptanya. Sangat salah ketika kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dikehendaki. Dan Allah menciptakan kita sebagai hamba tentu sudah dibekali sarana, potensi agar kita terus taat padanya. Salah satunya iman. Allah, iman adalah bukan hasil jual beli. Iman bukan warisan. Tapi iman itu adalah karunia ilahi yang harus kita uli-uli, kita jaga, kita tingkatkan dari takwa. Mari sama Allah tingkatkan iman dari takwa. Ya alladzina amanu taqullah, orang beriman bertakwalah pada Allah. Takwa adalah satu posisi derajat di mana ketika kita bisa mencapainya, Allah akan memuliakan kita. Inna akramakum indallahi. Orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa padanya. Takwa bisa diartikan melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Pertanyaannya, jamaah rahmatullah, sudahkah kita jadi orang bertakwa? Yaitu melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Ketika Allah perintahkan kita untuk sabar, kadang ada orang yang kurang sabar. Kondisi sekarang ini dengan pandemi ini pun juga atas izin Allah. Tentu Allah punya tujuan dengan mengizinkan COVID-19 itu hadir di muka bumi. Tentu yang pertama, sebagai orang yang beriman, mungkin ini sebagai ujian. Istiqomah kan? Ketika diberikan pandemi itu, akhirnya orang masih taat pada Allah atau lari dari Allah, sehingga tidak ke masjid lagi, tidak melaksanakan perintah-perintahnya. Tetapi musibah peristiwa ini pun bisa dijadikan peringatan. Peringatan bagi kita, bagi manusia yang mungkin ada yang melanggar. Mungkin selama hidupnya kurang bersih, padahal kebersihan sebagai dari iman. Mungkin selama hidupnya kadang melalaikan perintah Allah, tidak menyadari bahwa yang kuasa itu Allah, sehingga akhirnya orang menganggap dia akan berkuasa terus, akan sehat terus dan seterusnya. Ternyata tidak.
Dan bisa juga musibah atau peristiwa itu bisa sebagai azab bagi orang yang melanggar, bagi yang membangkang, yang tidak mau taat pada Allah. Sudah diingatkan tidak mau berubah. Harapannya ketika kita beriman dengan ujian itu agar kita istiqomah. Kalau peringatan bagi orang yang lalai agar kembali ke jalan yang benar. Kalau peristiwa itu azab, harapannya agar mau tobat dan nasuha. Alhamdulillah, masing-masing kita punya posisi di antaranya tiga itu. Mari teliti. Setiap peristiwa ini apa kondisi kita? Karena ada dua hal yang kita perhatikan. Peristiwa itu pasti terjadi. Tapi sedang apa kita ketika peristiwa itu terjadi pada kita? Misalnya musibah, sakit dan seterusnya. Yang kedua, ketika kita mendapatkan peristiwa itu, bagaimana sikap kita? Kita bisa lihat semua peristiwa akan terjadi. Kalau terjadinya peristiwa atau musibah atau sakit apapun pada kita, kalau kita sedang keadaan taat, tentu itu ujian. Tapi kalau dapat keadaan maksiat dan melanggar, bisa peringatan atau azab dari Allah. Yang kedua, ketika itu terjadi, bagaimana sikap kita? Tentu di dalam pemahaman yang kita miliki, ketika mendapatkan musibah, mestinya sabar. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiril sabirin. Allah pasti akan menguji kalian, siapapun kita. Karena Allah yang tahu, karena Allah yang menciptakan, Allah yang berkuasa. Dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan buah-buahan, termasuk jiwa, harta dan seterusnya. Tetapi Allah tutup ayat itu surat Al-Baqarah 155, sampaikan kabar gembira pada orang yang sabar. Subhanallah, sabar tidak ada batasnya, tapi sabar ada tempatnya. Sebab orang sabar ini jadi salah satu ciri bertakwa juga kesabaran. Wasabirina fil ba'sa'i wad dharra wal ba's. Akhir ayat surat 2 177 ditutup oleh Allah, mulai kalian sadaqu wa lakumul muttaqun. Ciri orang yang sabar, ciri orang yang takwa itu salah satunya adalah yang sabar dalam penderitaan, peperangan dan kesempitan. Itulah ciri orang yang benar imannya dan orang yang takwa. Sabar tidak ada batasnya, tapi sabar ada tempatnya. Sabar yang kena musibah tentu tawakal sikapnya. Tapi sabar orang perang saja berani sampai tidak ada kehabisan, tidak meninggalkan gelagahan perang. Sabar yang kena, sabarnya orang miskin setelah bekerja, setelah berusaha semaksimal mungkin dapatnya segitu, maka sikap sabar orang miskin adalah qanaah, menerima apa adanya. Ya sudah, ini ketentuan Allah. Tapi sabar orang kaya raya yang diberi rezeki oleh Allah, zuhud. Dia tidak mempengaruhi harta kekayaan apapun, tidak mempengaruhi ketaatan Allah. Tidak ada satu yang terpendatinya kecuali Allah. Sikap zuhud. Sabarnya orang sholat tentu khusyuk. Sabarnya suami istri setia. Sabarnya bekerja tanggung jawab. Sabarnya orang digoda dengan kemaksiatan, maka tentu dia menolaknya. Coba ciri-ciri ketakwaan itu harus kita miliki kalau kita mau melaksanakan sebagai hamba Allah. Yang pertama. Yang kedua, Allah punya tujuan agar kita itu menjadi khalifah. Wa qala rabbuka lil malaikati ij'alni fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah berfirman pada malaikat, wahai malaikat, aku akan menciptakan manusia di muka bumi sebagai khalifah. Mana khalifah yang bisa dijadikan pemimpin untuk mengelola alam semesta, tapi bisa juga dimaknai wakil Allah di muka bumi. Allah, kenapa Allah diwakil? Apa Allah tidak mampu? Allah sangat mampu, maha mampu. Tapi justru ketika kita bisa mewakili Allah dalam kehidupan ini, Allah sedang memuliakan kita. Ada satu pengalaman
mungkin pemaknaan nawakil. Saya punya teman seorang wakil bupati di Bengkulu Selatan. Suatu saat saya ketemu di Bandara Jakarta, sama-sama transit. Saya tanya, dari mana Pak? Dari tugas di Jakarta, mau pulang. Saya tahu dia sebagai wakil bupati. Saya tanya, bagaimana? Saya wakil bupati? Enggak. Kalau enggak, sejak pelantikan sudah separuh jalan, sudah 2,5 tahun. Sejak pelantikan saya tidak pernah difungsikan oleh bupati, mewakili rapat enggak, memimpin rapat enggak, mewakili acara enggak. Seakan dimenjokkan. Enak. Karena wakil tidak memerankan dirinya, tidak diperankan. Nah, ketika kita sebagai khalifatul fil ard, wakil di muka bumi, mari perankan. Apa yang diperankan? Sama Allah, seluruh apa yang Allah miliki itu sudah kepada diri kita. Kalau sabar, sebenarnya sudah ditanamkan kesabaran pada kita. Maka wakilah kesabaran itu, jadi orang sabar. Kalau alim, Allah mau mengetahui, mau berilmu, Allah sudah tanamkan pengetahuan ilmu pada jiwa kita. Tinggal muncul apa enggak, maka terus belajar agar keilmuan itu muncul, kepahaman itu muncul. Kalau mau mengasih, mau penyayang, sudah ditanamkan jiwa kasih sayang dalam jiwa kita. Mari wakili, aplikasikan, dijawatakan menjadi orang yang pengasih dan penyayang. Allah yang maha pengasih penyayang, kita harus kasih sayang. Hal itu dinyatakan oleh Allah sendiri dalam surat Ar-Rum ayat 30. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia pada fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itu agama yang lurus. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jamaah rahmatullah, fitrah bisa diartikan suci, natural, alami, inherent, melekat bawaan. Kalau Rasul menegaskan kul majudulatul fitrah, setiap bayi lahir berisi fitrah, artinya kefitrah Allah. Apa yang ada pada Allah itu sudah ditanamkan di jiwa kita. Karena firman tadi menegaskan fitrah Allah allati fatara an-nasa 'alaiha. Kefitrah Allah, sesuatu yang ada pada Allah, tentu nama dan sifatnya Allah, itu pasti ada pada Allah. Itu diturunkan pada jiwa manusia saat awal penciptaan. Maknanya begini, kalau kita memahami, mungkin bisa dipahami. Yang bisa melihat silahkan, yang tidak dengarkan paham. Kita pahami tisu ini, kalau saya punya korek gas itu terbakar. Kenapa? Sedangkan besi kalau diberi api korek gas susah terbakar. Kenapa? Karena tisu kalau diberi api korek gas sudah terbakar karena sifat fitrah tisu sudah terbakar. Sedang besi susah kalau dari korek gas saja. Tapi kalau masuk tubuh besar pengecualian besi dia akan hancur. Sama pula, tapi tisu ini tidak akan terbakar sampai kiamat kalau nggak disentuh dengan Nabi. Maknanya, kefitrah yang ada pada kita tidak akan muncul ketaatan atau ketakwaan kalau nggak disentuh dengan ceramah, khotbah, pelatihan, nasihat, adil nasihat, agama itu nasihat. Maka terus pelajari, terus pahami, nanti akan muncul kefitrahan itu. Ini bayangkan. Kalau tisu ini saya masukkan ke air, tentu basah. Ketika tisu ini basah, saya beri korek gas, tentu susah. Karena ada air yang menghalangi api untuk bakar tisu ini. Tapi, walaupun tisu ini basah, susah dibakar oleh api korek gas. Tapi sifat fitrah tisu sudah terbakar itu masih. Karena kalau dikeringkan lagi, mudah terbakar di tisu. Kenapa sulit? Karena terhalang oleh air. Apa maknanya? Sejelek-jelek orang, sebodoh-bodoh anak, sekafir-kafirnya manusia, masih ada potensi yang baik pada yang fitrah pada jiwanya. Kenapa nggak muncul? Karena tertutup oleh kesombongan, kemalasan, kemaksiatan, bahkan maaf tertutup oleh kebodohan. Rasul ingatkan, setiap penyakit ada obatnya. Kebodohan itu sebuah penyakit. Obatnya kebodohan, bertanya pada ulama yang paham, yang tahu, yang sudah muncul ilmu ini. Semoga mari wakili Allah dalam kehidupan kita itu tentu kebaikan-kebaikan. Tidak mungkin Allah menugaskan kita dalam kejelekan.
Yang ketiga, terakhir, fungsi manusia ciptakan Allah sebagai imarah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk jadi rahmat bagi alam semesta. Berikan kemanfaatan, berikan keberkahan, meningkatkan amal ibadahnya, dan seterusnya. Kalau bahasa Jogjanya, tugas kita adalah hamumayu penyuling bau, mempercantik bumi yang sudah cantik ini, sehingga hidup kita memberikan kemanfaatan. Tapi pertanyaannya, betulkah kehadiran kita sudah memberikan manfaat pada lingkungan? Kalau Rasul itu rahmatan lil alamin, minimal kita rahmatan lil qaumi, rahmat bagi lingkungan kita. Betulkah lingkungan kita merasa nyaman, senang, bermanfaat dengan kehadiran kita? Atau mungkin kita jadi orang yang kurang dikehendaki lingkungan misalnya? Tentu kita akan rugi ketika hidup kita tidak memberikan kontribusi, tidak memberikan kemanfaatan yang lain. Siapa Rasul ingatkan, khairun nas anfa'u linnas. Siapa orang baik? Orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian mari kita kuatkan pemahaman kita dengan jadilah hamba Allah yang selalu taat, khalifah mewakili Allah dalam kebaikan, kemudian memakmur di muka bumi ini sehingga orang merasa senang dengan diri kita, berikan manfaat bagi kehidupan kita. Aku astagfir innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum rahim wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Saudara Allah, mari iman yang masih diberikan Allah pada kita itu kita tingkat yang takwa. Jika bertakwa, salah satunya adalah memikirkan hidup setelah matinya. Karena sungguh dunia ini penting, karena sebagai jembatan untuk menuju Allah nanti. Orientasi yang dibangun pada diri kita jangan sekedar mencari miliknya Allah, harta, jabatan, bahkan surga pun juga miliknya Allah. Tapi yang dibangun pada diri kita mestinya yarjuna liqa rabbihim, bertemu dengan Allah, tentu di surga. Sarana untuk ketemu Allah tentu diingatkan oleh Allah, iman dan amal soleh. Mari renungkan pada jiwa kita, pada diri kita masing-masing. Adakah bekal yang sudah kita siapkan untuk menghadap Allah nanti? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kematian itu pasti datang. Kematian itu pasti menjemput orang yang berjiwa, bernyawa. Tapi sedang apa saat Allah memanggil kita nanti? Mati tidak bisa diajukan, tidak bisa didudukkan. Kita sangat paham betul Allah mentarbiyah kaumnya kita dengan peristiwa COVID ini. Betapa mudahnya orang meninggal dunia, tidak mengenal usia, jabatan atau apapun. Maka mati tidak bisa diajukan, tidak bisa didudukkan, dan mati tidak ada sebabnya. Maka hati-hati, ada orang yang kena COVID, ada yang mati, ada yang tidak mati. Apalagi sekarang kalau secara statistik persentase kesembuhannya sudah tinggi. Ada orang yang perang, ada yang mati, ada yang tidak mati. Bahkan ada orang yang sedang olahraga pun mati. Padahal niatnya jadi sehat. Olahraga bukan penyebab kematian. Ada orang yang sedang sujud saat sholat dengan kekhusyukan meninggal dunia. Sholat bukan sebab kematian. Tapi ada juga orang yang berzina mati.
mati kecuali dalam keadaan Islam. Mari istiqomahkan dalam hidup kita dengan tugas-tugas yang diberikan pada kita, dengan istiqomah kita di jalan Allah, taat padanya. Kalau Allah memanggil kita, semoga kita dalam keadaan husnul khatimah. Untuk itu mari mohon kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tuzina yaumal qiyamah innaka la tuliful mi'ad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwana sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma rizqni taubatan asfaqul maut ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.